Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salwa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Zularu Salwa Nafiah, saya sendiri dengan NIM 2002 0114040. Yang kemudian ada Brenda Etria Permata Putri dengan NIM 2002011404. Selanjutnya ada Ilmiatul Hamdiah dengan NIM 200201140409. Selanjutnya ada Lutfia Zahro Mufida dengan NIM 2002011408. Dan yang terakhir ada Niko Darmawan dengan NIM 2002011406. Sedangkan rangkaian diskusi yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, kemudian ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga atau yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh tim materi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Salwa selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada kami selaku tim penyaji. Baik, untuk memulai penyampaian materi pada siang hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan aspek pembahasan, yaitu apa saja yang akan kami sampaikan, subbab apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai korupsi. Tentang apa dan bagaimana korupsi itu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Sebenarnya yang dari tadi kita omongin pendidikan anti korupsi, itu pendidikan yang seperti apa? Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu urgensi pendidikan anti korupsi. Mengenai mengapa kok pendidikan anti korupsi ini penting banget untuk dilaksanakan dalam ranah pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai korupsi, akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Ilmi. Saya silakan. Baik, Mbak Brenda, terima kasih. Yang pertama mengenai korupsi. Korupsi secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, sehingga dari asal katanya, arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan terhadap korupsi. Dalam praktiknya, beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi yang berat, yaitu
yang mengenai korupsi tentang dana pemerintah. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Jenis-jenis tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menerima hadiah atau janji yang disebut penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam penggandaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang terakhir, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Fia. Baik, terima kasih Mbak Ilmi. Selanjutnya, apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi adalah salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Fungsi kognitif pendidikan anti korupsi yakni guna menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak pasif yang ditimbulkannya. Selanjutnya, apa sih materi pendidikan anti korupsi yang ada di sekolah? Yang pertama, apa dan di mana korupsi itu? Yang kedua, isu moral. Yang ketiga, korupsi dan hak asasi manusia. Yang keempat, korupsi, memerangi korupsi. Yang kelima, korupsi dan ekonomi pasar. Yang keenam, korupsi dan hukum. Dan yang terakhir, korupsi dan masyarakat demokrasi. Pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Salah satu isi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah anti korupsi. Anti korupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana mengenai permasalahan korupsi, seperti halnya dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, akan tetapi dapat dimulai dari yang paling sederhana, misalnya berperilaku jujur dan tanggung jawab. Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ya, dan yang terakhir, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi dalam jangka panjang akan memberikan sumbangan pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Dalam jangka pendek, pendidikan anti korupsi, pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Niko. Untuk Mas Niko, dipersilahkan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan anti korupsi. Slide selanjutnya, Mbak. Oh, baik. Urgensi pendidikan anti korupsi terdiri dari 5 aspek. Yang pertama adalah korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya sejak kolonial Belanda hingga saat ini. Untuk itu, dengan adanya pendidikan anti korupsi yang harus ditanamkan kepada anak-anak, diharapkan mampu mencegah tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang sudah ada sejak usia dini. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak membeli gorengan 3, tapi dia hanya membayar 2. Nah, ini adalah tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Dan ini harus dihilangkan. Ya, tindakan ini sangat bahaya jika terus-menerus dilakukan oleh anak itu sampai dia dewasa. Apalagi jika dia menjadi penjabat, dia akan melakukan korupsi. Seperti halnya jika dia mempunyai program kerja yang membutuhkan uang 50 juta, tapi dianggarkan 100 juta. Jadi 50 jutanya masuk kantong sendiri. Itu adalah suatu tindakan korupsi yang harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, tindakan korupsi sudah semakin sulit dikendalikan. Tindakan korupsi di Indonesia sangat sulit dikendalikan karena hanya dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seharusnya tindakan korupsi ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk membantu pencegahan anti korupsi. Kemudian yang keempat, perlunya mengedukasi sejak dini terkait tindakan yang mengarah pada tindakan korupsi. Jadi di sini yang mengedukasi anak itu adalah peran penting orang tua. Itu hal yang paling penting. Kemudian yang kedua ada masyarakat. Masyarakat juga harus memberi contoh terhadap anak-anak bahwa tindakan korupsi itu tidak benar. Kemudian ada teman sebaya. Teman sebaya sebagai teman yang paling dekat harus bisa mengingatkan dan melarang jika ada tindakan teman kita yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian aspek yang keenam tentang urgensi pendidikan anti korupsi adalah sebagai bentuk pencegahan korupsi dalam jangka panjang. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, diharapkan anak usia dini sudah tidak melakukan anti korupsi dan Indonesia bisa bebas dari korupsi di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh tim penyaji. Dapat saya simpulkan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya secara formal atau non-formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman di negara lain. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakter dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan konasi mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Nah, demikian diskusi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop recording.